Assalamualaikum Kang Mbak, yuk kembali lagi di channel saya Kang Batuta Channel. Aku kembali lagi untuk berbagi video kepada akang-akangku dan mbak-mbakku sekalian, dimana di pagi hari ini tuh cuma suara odong-odong doang. Itu mereka lagi ngelangsir di lapak depan. Jadi di pagi hari ini tuh nggak ada cetak-cetak, nggak ada keributan dan nggak ada kebisingan. Dan ceritanya itu cerita sedih yang bakal hari ini yang disampaikan. Kenapa ya? Kenapa harus cerita sedih? Apa nggak ada cerita yang lain? Untuk hari ini tuh nggak ada cerita yang lain. Pokoknya ceritanya tuh sedih amat sedih. Sebenarnya tuh dari video-videoku yang sebelumnya itu udah mau aku ceritakan, udah mau aku sampaikan, cumanya momennya itu belum pas ya. Belum pas. Jadi di momen yang ini, di videoku yang ini itu bakal aku ceritakan, bakal aku ceritain apa sih yang terjadi di kilang ini untuk berapa bulan terakhir ya. Jadi kalau aku bilang di setiap usaha itu ada titik terendahnya ya, ada titik terendahnya dimana bisa dibilang tuh hampir di ujung tanduk ya kan. Sudah di sini nih, di sini. Sudah di tenggorokan. Jadi kalau udah mau gitulah udah. Jadi doakan yang terbaik untuk kilang ini. Semoga tuh nggak terjadi sesuatu ke depannya. Karena kalau apa ya bilang ya, ya sedih lah dibilang. Kalau udah musim kemarau berkepanjangan itu dan satu pai lagi buangannya itu agak susah. Jadi setiap usaha itu pasti ada titik terendahnya, aku bilang seperti itu tadi ya. Jadi gimana sih keseruannya untuk di pagi yang indah ini? Ikuti aja videonya sampai akhir. Kenapa aku bilang sampai hampir kolab, hampir di ujung tanduk? Jadi perlu diingat di desaku itu hampir 50% itu usahanya itu kilang batu bata. Ya. Jadi seumpamanya setiap toke memiliki 2 dapur, 2 atau 3 ya. Lapak-lapak penuh bata garing ya, dan dapur juga penuh bata yang siap jual. Otomatis kalau udah seperti itu, setiap toke yang ada di sini itu seperti itu semua. Buangan susah, harga murah. Dan setiap toke tidak bisa mengeluarkan dalam 1 minggu aja dari bata yang siap jualnya. Satu dapur itu tidak habis 1 minggu, maka duit tersebut akan tertanam di dapur tersebut. Ya, perputaran jadi lambat. Makanya itu usaha seperti ini tuh memang sepele. Murahnya itu seperti itu. Di sini, di daerahku ini, buat usaha seperti ini tuh mahal usahanya. Butuh modal besar. Ya. Makanya kalau udah seperti ini, ya pandai-pandai ini ya, menjaga kestabilan juga. Cuman supaya biar tidak pekerja pada kabur, biar tetap bisa kerja lagi. Satu, dibuat seperti kayak seminggu tuh bisa main 3 kali, 2 kali gitu doang. Jadi ya untuk hari ini itu memang
nggak ada kegiatan untuk cetak mencetak, libur ya. Jadi ya, satu lagi, aku mohon doa yang terbaik untuk kilang ini supaya bisa kembali pulih seperti sedia kala, biar supaya bisa harganya juga normal lagi. Kalian tahu ini harga berapa? 260 perak per satu bata. Sempat dia turun lagi di bawah itu, udah hancur semua. Jadi ya, doakan yang terbaik untuk setiap ada kilang yang di Batu Lapan ini. Itu aja. Itu yang atas tuh, itu, nah itu mentah. Jadi baru mulai juga, baru terisi bagian bawah dulu ya, satu lubang lah. Belum ke atas ya, belum dong, bawah dulu, kasih kaki dulu, kasih kaki ya. Paknya nanti sabar, paling juga paknya ngambil di blok 2, blok 1 apa 2 ya, pokoknya itu pelan-pelan menyambung napas, walaupun tersengal-sengal tapi tetap berusaha dan bernapas biar nggak mati. Ya, jadi kita sambil cerita lagi. Ini satu hari kita cerita terus. Ceritanya tuh tentang inilah nasibnya seperti ini. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit lagi, penyebab usaha kilang bata itu bisa bangkrut, bisa gulung tikar. Yang pertama, bahan baku tanah itu tidak pernah turun ya. Jadi terus mengalami kenaikan. Yang kedua, sulitnya buangan. Kalau sudah penuh dapurnya, 2 dapur dan lapak juga pada penuh, otomatis perputaran uangnya itu semakin lamban ya, karena batanya nggak bisa kebuang ya. Terus yang berikutnya, harga bata itu tidak stabil. Maksudnya tuh dia tuh tidak naik terus, enggak. Dia tuh kebanyakan tuh turun daripada naik. Naiknya nanti pada saat dia itu memasuki musim hujan. Nah, musim hujan pun itu pun berbahaya. Karena apa? Bata kering nggak ada, bata basah di lapak banyak, malah kesulitan bata siap jual ya. Memang harga naik tapi sulit untuk mengeringkan bata yang di lapak. Jadi serba salah, serba serbinya itu mengerikan lah dibilang, kalau bisa dibilang. Jadi kita harus gimana ya, harusnya itu mengikuti keadaan, bertahan untuk bisa terus berjalan. Itu aja sih. Makanya aku minta sama kalian, Kang dan Mbakku, doakan yang terbaik. Itu aja. Sulit pasti, setiap usaha tuh memang seperti itu, setiap usaha. Jadi ya terus semangat dan terus berjuang. Itu aja. Ya udahlah, aku sudah dulu video untuk di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat akang-akangku dan mbak-mbakku yang sudah hadir, yang sudah singgah di channel aku ini. Aku ucapin terima kasih. Jangan pernah bosan dengar ceritaku. Kalau ya berguna didengarkan, kalau nggak guna tuh ya di skip aja ya. Terus berjuang para pencetak batu bata. Tanpa adanya kalian, Kang Mbak Yu dari Sabang sampai Merauke dan di seluruh di dunia ini,
tidak dapat membangun. Jadi terus semangat, terus berjuang dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.